Salam namanya, say hi dulu dong. Nih yang ini biarin aja emang kadang freak soalnya. Kadang malu-malu nih emang. Kita lagi bahas tentang gambar diri, guys. Nah, kemarin kan kita bahas tentang pengertian gambar diri. Sekarang kita bahas mulai masuk ke topiknya. Kita bakal bahas tentang role model yang dibutuhkan. Nah, kalau mau catat, mau diketik-ketik, mau ditulis tangan juga boleh, terserah. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Role model yang dibutuhkan. Iya, judulnya role model yang dibutuhkan. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang baca? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, thank you. Nah, kita sekali lagi ya, perhatiin nih ayatnya ya. Buka dulu Alkitab ini. Dibuka dulu Alkitabnya. Di sini ya dibilang ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita bisa lihat di sini ya, Tuhan Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, menurut ayat ini. Tapi ini baru rancangannya. Menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah itu baru rancangan dari Allah Tritunggal itu sendiri. Baru rancangan sebenarnya. Kenapa baru rancangan? Nanti kita bahas di selanjutnya. Kenapa dibilang baru rancangan doang? Di sini kita perhatiin dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dalam teks aslinya ada yang ingat gak kata gambar dan rupa? Kata Selem dan Demut kan? Gambar itu, Demut itu rupa. Nah, ini kita ulang sedikit materinya Korolan. Selem itu sebenarnya nunjukin kalau manusia itu diciptain sesuai dengan gambar Allah. Maksudnya apa? Dalam manusia itu ada komponen-komponen yang Allah punya. Ada yang ingat gak? Apa aja komponen-komponennya? Pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak bebas. Oke lah, boleh lah. Kehendak atau kehendak bebas. Allah itu Allah yang berpikir. Allah itu berperasaan. Allah itu berkehendak. Kalau dibilang manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya, maka komponen-komponen tadi punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Ya, kita juga punya. Sama kayak Allah. Ada komponennya. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Jadi kalau ditanya, kalau dibilang manusia segambar dengan Allah, artinya apa? Manusia punya, ya manusia. Kalau dikatakan manusia itu segambar dengan Allah, maksudnya adalah manusia itu diciptain punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, sama kayak Allah. Allah juga punya pikiran, Allah punya perasaan, Allah punya kehendak, kita juga punya. Makanya dibilang kita segambar dengan Allah. Demut artinya, ada ingat? Kualitas. Kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak. Demut itu artinya keserupaan atau kemiripan. Kata ini sebenarnya nunjuk pada kualitas. Kualitas dari apa? Pikiran, perasaan, sama kehendak. Nah, tapi ya, kalau kita buka dari ayat selanjutnya deh, di ayat 27-nya. Ada yang bisa lihat gak bedanya apa? Gak ada rupa. Berarti kalau di ayat 26 itu tadinya masih rencana. Tapi ayat 27-nya eksekusinya beda. Rancangannya gimana? Ada ingat gak tadi? Di ayat 26-nya. Rancangannya manusia diciptakan gimana? Segambar dan serupa. Tapi di ayat 27-nya segambar toh, istilahnya gini, kayak ini gambar, ini rupa. Allah pertamanya merancang manusia itu punya gambar,
dan punya rupa seperti dia. Artinya manusia itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Terus Allah pengen ngerancang, kayaknya bikin manusia ini bisa berpikir seperasaan sama sekehendak sama kita yuk. Di ayat 26 maksudnya kayak begitu tuh. Manusia dikasih punya kemampuan berpikir, berperasaan, berkehendak. Terus juga Allah pikir, kayaknya kualitasnya dibikin sama kayak kita aja deh. Gitu. Rencananya begitu. Tapi di ayat 27-nya dibilang, akhirnya manusia diciptakan sesuai dengan gambar. Rupanya kemana? Rupanya kemana? Suruh cari, gampang gak gitu. Tapi intinya di Kejadian 1 ayat 27 ini dibilang, Allah hanya menciptakan manusia seturut dengan gambar, selem. Tapi tidak ada kata keserupaan, gak ada demutnya. Sampai sini dulu, mengerti nggak? Paham nggak? Ini Koko lagi ngebawa kalian kayak pahamin dulu di Kejadian 26-27 nih, penciptaan manusia nih. Awalnya diciptakan, rencananya itu segambar serupa, tapi pada eksekusinya, kita diciptakan hanya sesuai dengan gambarnya. Atau kita cuma diciptakan itu punya pikiran, perasaan, kehendak. Tapi nggak ada demutnya. Demutnya kemana? Tadi Jenny bilang, demutnya dicari. Iya bener nggak Jenny? Demutnya dicari sendiri. Nah, berarti kita bahas dulu nih, kenapa sih demut disuruh cari sendiri? Kenapa dibilang kita disuruh cari kualitasnya sendiri? Kenapa nggak Allah setting kita ini ya udah bisa berpikir seperasaan sama kehendaknya aja secara langsung? Kenapa harus diciptainnya cuman gambar atau kenapa kualitasnya nggak dibikin sama kayak Allah? Kita bahas dulu kata demut. Demut ini kan diterjemahkan di Alkitab Indonesia kan serupa. Sebenarnya itu nunjuk dari kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, cara kita ngukur kualitasnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Dibilang pikiran, perasaan, kehendak kita ini berkualitas ini dari mana? Dari hubungannya. Ada lagi? Pikiran, perasaan sama enggak atau sama Tuhan? Atau dengan kata lain? Iya serupa bener sih. Oke lah, boleh lah kata Andres punya hubungan sama Tuhan. Tapi dari hubungan sama Tuhan itu akhirnya jadi sepikir seperasaan sama Tuhan. Akhirnya bisa berkehendak seperti Tuhan. Berarti kualitasnya itu diukurnya dari kemiripannya. Sama nggak nih orang mikirnya sama kayak Tuhan? Bisa nggak dia berperasaan sama kayak Tuhan? Berkualitas nggak kehendaknya? Sama nggak kayak Tuhan kehendaknya? Jadi diukurnya itu kemiripan kita sama Allah. Kemiripannya dari mana? Dari cara pandangnya, penilaiannya, bagaimana dia merasakan sesuatu, dan bagaimana dia berkehendak, keinginannya apa sih? Karena kualitas ini disuruh Tuhan cari sendiri, atau dengan kata lain, kita yang mengupayakan supaya kita mirip sama Tuhan, berarti kemiripan kita itu bukan suatu hal yang statis. Kualitas atau demut itu bukan hal yang statis. Statis itu maksudnya tetap, bukan stagnan gitu. Gak stagnan, gak statis, gak tetap. Tapi progresif. Progresif artinya apa? Ada yang tahu nggak? Naik-naik, bener. Progresif itu maksudnya begini. Ada kemajuan. Ada perbaikan dari keadaan sekarang. Ada perubahan yang bersifatnya meningkat. Atau mengalami kemajuan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau dibilang manusia itu kemiripan atau demutnya itu nggak statis, maksudnya manusia itu bisa mengembangkan kemiripannya semakin seperti Tuhan. Jadi ingat gak Lucifer? Lucifer itu kan diciptakan itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika dia diciptakan dia punya pikiran, perasaan, kehendak, tapi sama kayak Allah kualitasnya. Dia dibilang dikunci dalam kesempurnaan. Akibatnya apa? Berontak. Ya kan bisa kita lihat kan. Kalau Lucifer itu ya udah dia statis. Kualitasnya udah karena udah dikunci dalam kesempurnaan, ya nggak bisa berubah lagi, orang udah sempurna. Udah cukup, nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi manusia ibaratnya gini, kayak gelas. Maaf, ini kan gelas nih.
Kita tahu isi gelas ini berkualitas atau enggak dari mana? Dari ada air atau enggak kan? Ini ibaratnya kita nih. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Tapi mau dikembangkan kemana? Mau diisi dengan apa? Kalau gelas ini diisi air, kalau gua buang, isinya keluarnya apa? Air kan? Iya. Iya tante. Kenapa sakit ya? Ngantuk tante. Ngantuk. Abis kerja soalnya. Lanjut ya. Kalau gua isi air, kalau gua tumpahkan, yang keluar apa dari gelas ini? Air kan? Kalau gua tuang anggur, yang keluar apa dari gelas ini? Gak mungkin gua tuang air tapi keluarnya anggur, bener gak? Kecuali gua Tuhan Yesus gitu. Gua bisa ngubah ini air jadi anggur gitu kan? Atau enggak, gua isi gitu, ini sama minyak. Masa tiba-tiba keluar air? Ada yang dapat gak gambarannya? Dapat kan maksudnya kan? Kalau ini isinya udah air, ya dia nggak bisa ditambah air lagi kalau udah penuh. Lucifer itu udah bentuknya statis, kenapa? Udah penuh, sempurna, udah nggak perlu diapa-apain. Tapi manusia ibaratnya dikasih wadah kosong doang sama Tuhan. Dia mencari kemiripannya secara aktif, makanya dibilang progresif. Tahu dari mana? Pada saat awal penciptaan, Adam harus mengembangkan diri untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Gue udah pernah jelasin belum sih di tengah-tengah Taman Eden itu ada 2 pohon? Di minggu lalu kan ya? Kan ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ada juga pohon kehidupan. Ingat kan ya ada 2 pohon kan? Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam disuruh milih, dia pengen bergaul sama Tuhan atau bergaul dengan si jahat. Sadar nggak sih kalau kita ngobrol ini sebenarnya kita lagi tukar pikiran? Kita nambahin pikiran kita ke teman kita nambahin pikiran dia ke pikiran kita. Contoh tadi kan, Karin bilang begini, lu harus tonton, lu harus baca Au ini, tahu Au ini seru. Tertarik gak? Pengen baca gak? Iya kayak gitu, gambarannya kurang lebih. Kalau dibilang orang itu harus mengisi pikirannya dengan Tuhan. Dari apa? Dari hubungan. Di Taman Eden juga sama. Ada mau berhubungan sama Tuhan, belajar dari Tuhan, atau dia belajar dari yang lain. Di ayat di Alkitab, di Kejadian digambarkan dengan kata makan. Coba deh logika deh, kan gak mungkin ya orang makan buah terus bisa tahu dia telanjang. Ini kan dari ngobrol. Ibaratnya makan itu masukin pikiran. Makan. Kita ngobrol nih. Lu harus nonton Coldplay tahu? Coldplay itu 1 kali doang ke Indonesia, gak mungkin lagi ke sini. Akhirnya Jenny, iya ya bener juga ya. Nonton Coldplay tapi gak ada duit nih. Udah lu pinjol aja, pinjol. Akhirnya Jenny tertarik untuk pinjol karena gue mencurahkan pikiran gue ke Jenny. Gue menambahkan sesuatu pikiran gue ke Jenny. Akhirnya Jenny mirip sama gue. Gue juga pengen nonton Coldplay, Jenny juga pengen nonton Coldplay. Gitu gambarannya kurang lebih. Adam tuh sama kayak kita sebenarnya. Adam di sana harus kembangin kemiripannya sesuai dengan Tuhan. Dia bergaul sama si Tuhan atau bergaul sama si iblis. Dari obrolan-obrolan ini kan kemiripan dibangun ya. Miripnya sama siapa nih Adam nih? Kenapa? Berarti Lucifer itu kan kayak dikunci gitu kan. Maksudnya dia udah disetting segambar serupa. Dia udah pikiran perasaan kehendak. Dia jadi kayak jatuhnya kayak ini kan udah nggak punya kehendak bebas kan pada waktu itu. Iya. Jadi dia ini gitu, maksudnya dia mau berontak karena dia merasa terkunci gitu. Dia memberontak karena dia nggak mau tunduk sama Tuhan Yesus. Kalau ditanya kenapanya, nggak ada yang tahu. Cuman yang kita baca dari Alkitab ya maksudnya kejadiannya kayak begini ya. Mungkin dia sepikiran seperasaan kehendak sama Tuhan, tapi kenapa dia bisa memberontak? Nah itu. Makanya dia nggak diampunin. Kan
pengaruh kan. Maksudnya kalau orang dulu kan pasti ada pengaruh kan. Itu pengaruhnya dari diri dia sendiri. Ih, Makanya dia nggak diampunin. Kenapa manusia diampunin? ini dari Karena dari Lucifer spiritnya kan semangatnya kan masih bisa diperbaikin. Nah kalau dia udah nggak bisa diperbaikin, orang rusaknya dari dirinya sendiri kok. Terus gitu ya, lanjut ya. Jadi kemiripan, jadi yang diciptain Allah pada manusia itu gambarnya doang. Kalau tadi gue gambarinnya gelasnya doang. Mau diisi apa gelasnya atau pikiran perasaannya mau diisi dengan apa, ya itu nentuin kualitas dari pikiran perasaan kehendak kita. Itu tanggung jawab kita sebenarnya. Kita mau bergerak miripnya sama siapa nih? Sama Tuhan kah atau sama yang lain? Sampai sini dulu, paham nggak? Nah, tapi kejadiannya gimana tuh? Ada yang inget nggak? Kejadian si Adam sama Hawa di Taman Eden. Dia milihnya sama siapa? Sama ular kan? Pengetahuan yang baik dan yang jahat kan? Berarti manusia jatuh dalam dosa. Kalau dibilang manusia jatuh dalam dosa, halo Jo. Berarti begini, gue pengen ngajak kalian berpikir gitu. Gue mau nambahin sesuatu ke kalian. Kalau manusia dikatakan jatuh dalam dosa, berarti begini. Keberadaannya nggak tepat lagi atau nggak sesuai dengan yang Allah mau. Ditangkap dulu aja ya kalimatnya, nanti gue jelasin. Keberadaannya nggak tepat atau nggak seperti yang dikehendaki sama Allah. Keadaan manusia yang tidak tepat ini yang disebut sebagai kehilangan kemuliaan Allah. Kita buka di Roma 3 ayat 23. Tapi semua orang kalau berbuat dan salah hilang sama. Ya, boleh. Si Matthew juga mau baca. Sekarang Matthew. Jadi nggak baca tidak apa aja. Ya baca lagi. Say it out loud lah. Emang kedengeran? Kedengeran? Buat dia itu. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, keberadaannya nggak lagi sesuai sama yang Tuhan mau. Manusia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan dalam bahasa aslinya ada ingat? Hustereo. Jadi begini, yang maksudnya dibilang kehilangan kemuliaan Allah. Sampai kapanpun gambar Allah atau gini, sampai kapanpun gambar Allah atas manusia gak bakal pernah hilang. Tapi keserupaannya yang gak bisa dicapai. Sampai kapanpun manusia itu gak bakal kehilangan gambar dari Allah. Tapi dia gak bisa serupa dengan Allah. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kan dia gak kehilangan pikirannya ya. Dia gak kehilangan perasaannya, dia gak kehilangan kehendaknya. Tapi yang berubah apa? Kualitasnya. Kualitas dari pikiran, kualitas dari perasaannya, kualitas dari kehendaknya nggak bisa dicapai lagi. Nggak bisa mencapai sesuai dengan standarnya Allah. Nggak bisa mencapai kualitas seperti rupanya Allah. Karena kata kehilangan di sini ya bahasa aslinya kan stereo. Artinya tuh kurang atau nggak mencapai. Berarti ayat ini bisa dibilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kekurangan pikiran perasaan Allah atau tidak mencapai pikiran perasaannya Allah. Adam di sini nggak nemuin gambar diri yang benar atau ideal menurut Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Maksudnya nggak sepikir seperasaan lagi sama Tuhan. Coba deh bayangin kalau Adam misalkan dia berhasil mencapai kemuliaan yang dikehendakin Allah, atau dia berhasil nemuin gambar diri yang benar nih, pasti hidupnya itu nurut, hormat sama Tuhan. Dia jadi corpus delicti. Corpus delicti tahu dong apa? Bukti yang menunjukkan kalau setan salah. Harusnya Adam menjadi corpus delicti. Kalau Adam yang berhasil jadi corpus delicti, dia jadi pokok keselamatannya, bukan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus kan datang karena dia menggantikan Adam kan. Tuhan Yesus bilang Adam yang kedua. Dan dia berhasil dan dia menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang percaya padanya. Kalau Adam berhasil menemukan gambar dirinya di hadapan Tuhan, nemuin gambar dirinya yang benar, dia yang jadi corpus delicti. Cuman kan Adam gagal ya pada saat itu. Akhirnya karena kegagalannya, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia nggak lagi bisa berpikir, berperasaan seperti Allah. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, pikiran, perasaan, kehendaknya nggak hilang, tapi kualitasnya nggak sama. Itu karena kejatuhan manusia. Sampai sini paham nggak? Dapat ya gambaran di sini ya? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, dia gagal mencapai rancangannya Allah. Gambar Allah, selemnya nggak hilang. Ingat, selemnya nggak hilang. Kita nggak kehilangan pikiran, perasaan, kehendak kita. Tapi yang hilang adalah kualitasnya. Ibaratnya kayak sepatu gitu. Harusnya kualitas import, kualitas ekspor. Tapi ada barang KW reject gitu misalkan. Ibaratnya harusnya kualitasnya super, kita malah jadi kualitasnya KW. KW1, udah gitu KW kan ada banyak ya. KW1, KW2, KW3. Gue gak ngerti tuh kenapa KW ada banyak-banyak kayak gitu. Nah, karena Adam gagal mencapai keserupaan dengan Allah, ini yang mengakibatkan keturunannya mewarisi dosa keturunan. Pernah dengar gak sih dosa keturunan? Dosa keturunan apa? Dosa yang diturunkan dari siapa? Adam. Emang apa dosa yang diturunkan dari Adam? Yang berontak. Banyak bergaul sama iblis. Apa tuh? Di sekolah diajarinnya apa? Gue inget banget kan gue sekolah Katolik dulu ya, di Marsud kan. Di Marsud tuh selalu ada kayak dosa asal, dosa turunan gitu. Cuman gue nggak ngerti maksudnya dosa asal, dosa turunan apa gitu. Yang gue paham ya karena dosa asal itu yang bikin gue jadi dosa terus, yang bikin gue nggak bisa buat benar. Cuman gue nggak tahu dosa keturunan apa sih, dosa asal apa sih. Yang gue tahu ya penyebabnya Adam. Dan gue selalu nyalain Adam gitu. Iya, kasihan Adam ya, disalahin sama umat manusia loh, sama orang Kristen. Iya, padahal Hawa ya. Kenapa nggak disalahin Hawa? Karena cewek selalu bener ya. Berarti Adam bucin ya dari dulu ya. Suami-suami takut istri ya. Iya, aneh ya. Gue nggak ngerti gitu. Yang gue selalu salahin ya si Adam. Gue bilang begini, aduh gara-gara Adam nih. Kalau kan kita enak ya di surga ya. Duduk, leha-leha, makan buah gitu kan. Tidur, main game gitu. Cuman gara-gara Adam ya jadi begini. Dulu mikirnya begitu, gue nggak tahu dosa keturunan tuh apa. Nah, gue mau ngasih tahu nih, dosa keturunan itu apa sebenarnya? Dosa keturunan itu adalah berkeadaan seperti Adam. Kok ketawa? Kenapa? Lu nggak ngerti ya? Ya. Hah? Kenapa ekspektasinya turun ya? Share screen ya? Jadi udah gue nyalain. Lanjut ya. Dosa keturunan itu apa? Dosa keturunan itu maksudnya berkeadaan seperti Adam. Kita buka dari Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Hidup lama banget. 130 tahun. 130 tahun. Lama ya, 130 tahun ya? Kita cuma 70-80 tahun nih. Karena dulu kualitas udaranya, makanannya kan masih sehat. Ini kita makan. Tapi katanya tahu yang umurnya 300 Oh iya ada. di Cina ya tuh, gimana biksu katanya. Tapi Capek banget nih. tapi udah kayak kayak mayat coy. Capek banget dia. Mau Capek mandiri dia. dia. Dosa. Sian. Satu orang lo baca dong Kejadian 5:3. Jangan Karin, jangan Matthew. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun,
Dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Sekali lagi dong. Lalu memberi nama Set. Sekali lagi. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Kalau gue bilang dosa keturunan itu berkeadaan seperti Adam, gue jelasin dari ayat ini. Di sini kan ada ya, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Wih Jo, kelas Jo. Pantesan tiba-tiba lift. Yuk. Lanjut ya. Di Kejadian 5 ayat 3 ini kan ada kata rupa dan gambar. Kata rupa dan gambar dalam teks aslinya di sini sama pakai kata selem dan demut. Gambar ya selem, rupa ya demut. Dibilang di sini, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Siapa? Set. Set punya rupa dan gambar Adam. Oh, Bukan rupa dan gambar Tuhan. Ini yang dibilang dosa keturunan. Adam kan gak sepikir seperasaan sama Tuhan. Dia punya anak. Anaknya sama kayak si Adam. Bukan sama kayak Tuhan. Anaknya ini mewarisi dosa si Adam. Maksudnya keadaan gak tepatnya. Ayat ini kan nunjukin ya, kalau anak yang dilahirin sama Adam itu bukan dilahirin sih, yang dihasilkan dengan hubungannya dengan Hawa, gitu kan? Segambar dengan Adam itu sendiri dan kualitasnya sama kayak Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Adam yang sudah jatuh dalam dosa mewariskan dosanya kepada anaknya. Maksudnya adalah dia mewariskan pikiran, dia mewariskan perasaan, dia mewariskan kehendak yang salah kepada anaknya. Ini yang dibilang dosa keturunan. Ada cara pandang yang salah yang diwarisin sama Adam. Si Set. Kira si Set ini segambar serupanya sama Adam, bukan sama Tuhan. Kenapa? Karena keturunannya Adam gak punya contoh. Keturunannya Adam itu melihat gambar yang dia melihat contoh yang salah dari orang tuanya. Kayak Set. Kan Set pasti merhatiin dong. Kalau bapaknya hubungannya sama si Hawa gimana gitu. Kan si Adam kan pas ketahuan sama Tuhan kan nyalain si Hawa kan. Hawa nyalain si iblis kan. Berarti kan di situ ada sifat gak tanggung jawab dong. Istilahnya. Ya pasti ke bawah juga mungkin ya. Kalau gua ngebayanginnya kayak kita aja gitu ngelihat orang tua kita atau ngelihat adik kita atau kakak kita gitu. Kan ada sifat baiknya yang di kita, tapi ada sifat jeleknya juga yang di kita kan. Ya nggak sih? Kayak misalkan kalau marah suka banting-banting pintu. Akhirnya kita kalau marah juga banting pintu. Wah. Itu dia turunkan cara berpikir yang salah, cara menyikapi yang salah, ditularkan. Itu yang dibilang dosa keturunan. Adam juga sama kayak begini, dia contohin hal yang nggak benar ke keturunannya. Keturunannya nggak pernah ngeliat contoh yang benar, nggak ada teladan. Akhirnya keturunannya Adam ini nggak punya gambar diri yang benar. Ya contohnya aja salah, yang diteladanin salah, pasti salah juga gambar dirinya. Kalau kita contohnya idol K-pop gitu, cantik harus putih. Ya kita lahir di Indonesia, gue juga Cina keturunan tapi nggak putih-putih amat. Tuh, agak coklat. Berarti gue nggak ganteng dong? Nggak juga kan? Dibilang jelek juga nggak juga. Buktinya ada yang suka. mati ya. Adalah. Apa? Padahal cewek nggak mandang fisik. Ya minimal ada sifat gue yang cukup dilihat lah, berkarakter lah. Buktinya ada yang suka. Siapa yang suka ada lah pokoknya lah. Bukan yang tapi bukan yang itu. Ada lah. Kamu suka sama dia?
Gue juga nggak mau disukain sama dia. Oh, mau coy. Lu gak suka sama dia? Ya beda sukanya dong. Sukanya bukan suka lawan jenis, maksudnya brother gitu, brother. Dia bikin salah itu nggak sih? Orang salah kira nanti. Balik lagi ya. Jadi udah ngerti dong dosa keturunan itu apa? Cara pikir salah yang diturunin Adam ke keturunannya. Keturunannya dapat pola pikir yang salah dari mana? Karena ngeliat teladan yang salah. Adam punya gambar diri yang salah dan itu diturunin sama keturunannya. Nah, oleh sebab itu kita perlu nih satu sosok yang dapat menjadi teladan yang benar. Role model gambar diri yang benar siapa? Tuhan Yesus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus tujuannya adalah supaya kita menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang di dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, keselamatan dalam Tuhan Yesus tujuannya adalah bagaimana kita menemukan cara berpikirnya Tuhan lagi. Karena kita udah gak punya cara berpikirnya Tuhan. Tahu dari mana kalau berantem akhirnya hubungannya malah pisah. Kalau berantem kita caci maki orang yang kita kesel. Kita berantem kita benci. Masih bohong, gak jujur. Dan sifat-sifat jelek lainnya. Kenapa? Karena kita punya cara berpikir yang salah. Kita ngejatuhin gelas pecah, kita bohong. Kenapa? Karena kita punya sifat gak tanggung jawab. Kita takut dimarahin, kita gak berani ngambil tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu kan kita punya cara berpikir yang salah sebenarnya. Tapi kalau kita belajar firman, kita masuk dalam proses keselamatan, dikembalikan lagi cara berpikir sama seperti Tuhan berpikir, ya kita bisa bertanggung jawab. Kita bilang ke mama kita, iya ma, Koko yang jatuhin, udah Koko beresin, maaf ya ma. Itu baru di soal jujur, soal marah, hubungan ke adik gimana, ke kakak gimana, soal kesepian gimana, soal berteman gimana. Tapi kalau ngerasa sepi atau ngerasa nggak ada yang mau nemenin kita, itu sebenarnya kalau boleh jujur perasaan yang salah loh. Kita punya cara berpikir yang salah tentang diri kita gitu. Ya kita nggak bisa nyalain orang kayak gitu juga. Itu kan karena produk dari masa lalu ya, mungkin dia terlalu dibatasin sama orang tuanya mungkin atau gimana, kan kita nggak ada yang tahu maksudnya. Jadi dia punya perasaan-perasaan yang kurang gitu, kurang terhadap mandang dirinya sendiri. Itu kan cara berpikir yang salah mengenai diri sendiri. Nah, cara nemuin cara berpikir yang benar tentang diri sendiri gimana? Masuk proses keselamatan. Pelajari firman. Yesus di umur 12 tahun gimana sih? Berteman itu apa sih? Persekutuan itu apa sih? Gereja itu apa sih? Gitu. Ketika kita nemuin pengertian-pengertian itu, cara berpikir kita yang salah digantikan sama cara berpikir yang benar. Dapat gambarannya nggak? Ya kan? Di situ kita lagi nemuin kemuliaan Allah yang hilang. Kemuliaan Allah terletak itu dari cara berpikirnya. Kenapa dibilang Allah mulia? Karena dia bisa mengasihi orang yang buat salah ke dia. Buktinya kita masih hidup. Kalau kita bisa mengasihi orang yang salah ke kita, kita dibilang mulia sama seperti Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa bersikap baik, tetap mengasihi orang yang menyakiti dia. Nah, kita mau menemukan kayak gitu kemuliaan-kemuliaan Allah yang hilang tadi. Cara berpikirnya Allah tadi yang hilang. Kekristenan itu sebenarnya perjuangan nemuin kemuliaan Allah yang hilang. Kekristenan itu sebenarnya cara hidup. Cara hidup. Untuk bisa nemuin cara hidup itu ya berarti mau gak mau kita harus nemuin bagaimana kita bisa punya cara hidup kayak gitu. Atau dengan kata lain, temuin dulu cara berpikirnya. Kita harus punya gitu. Cara berpikir seperti Allah. Caranya lewat apa? Lewat belajar.
Gak bakal bisa berpikir seperti Allah kalau nggak belajar. Sama kayak kita nggak bisa ngerjain soal matematika kalau kita nggak belajar. Kita nggak bisa ngerjain soal biologi kalau kita nggak belajar. Kalau kita nggak isi pikiran kita sama Tuhan, sama firman-Nya, kita nggak bisa berpikir seperti Tuhan. Karena kan yang dilihat Tuhan kan bukan cuma tindakan kita ya, tapi hati kita ya, motivasinya ya. Bener atau enggaknya tergantung kita punya cara berpikir dia atau enggak. Sampai sini dulu. Tangkap kan? Kenapa kita perlu role model yang benar, yaitu Tuhan Yesus gitu? Karena tadi yang kita cari demutnya, kemiripannya. Kemiripan ini kan udah rusak sama Adam dan diturunin ke kita. Adam nggak punya teladan, dia nggak punya contoh yang bisa dia kasih ke keturunannya. Keturunannya salah ini punya anak, nurunin lagi yang salah. Salah kuadrat. Keturunan ketiga, salah pangkat 3 sampai di kita. Mungkin kita keturunan ke berapa? 100 atau 200, gak ngerti gue. Betapa banyak kesalahannya. Salah. Makanya dibilang kalau dunia semakin jahat, kenapa? Karena teladannya salah dan orang semakin kacau. Karena dia nemuin hal yang salah, dia mencontoh hal yang salah, akhirnya timbul sifat yang salah, jadi jahat. Makanya kita perlu contoh yang benar. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyontohin hidupnya di Alkitab. Jadi kalau mau ngikutin teladan Tuhan Yesus, belajar Alkitab. Kita ada paranoia. Kalau misalkan dikirim di grup, ya kita dengar 3 menit, ya ampun. Dengar sambil kita di toilet juga bisa, gitu kan? Atau kita lagi pakai baju. Atau mungkin kita lagi makan gitu kan, sambil makan aja. Sambil makan dengerin. Ntar kalau udah kosong baru dengerin ulang lagi, baru catat, oh tadi gue dapetnya di paranoia gini nih kalimatnya nih. Kalau dapet, tulis di kertas. Udah ini aja nih bawah nih, tulis di kertas terus kita pegang gitu, pikirin terus aja kalimat ini. Yang direnungin kalimat ini, pengertian ini, sampai pengertian ini jadi pengertian kita juga. Kalau kita lakuin ini, kita lihat ke depannya. 2 tahun deh, 2 tahun aja gitu. Kita jadi orang beda. 2 tahun aja. Kalau nggak percaya gitu, kalau nggak berubah, ludahin gua. Silakan. Tapi sampai sini paham ya? Oh, gimana? Iya. Dosa turunan itu sama kayak kodrat dosa turunan. Ya bisa dibilang begitu juga. Karena kan nggak, kodrat dosa itu kan bicara kita mau buat benar, tapi kita nggak bisa buat benar. Tapi bedanya kalau dosa turunan sama kodrat dosa? Ya, kodrat dosa kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena nggak ada pikiran perasaan Allah. Sama lah. Bedanya kalau kodrat dosa itu dari diri kita sendiri. Enggak lah. Dari Sama, iya dosa turunan itulah. Intinya kan kita mau buat benar tapi kita nggak bisa buat benar kan? Karena kita nggak punya pikiran yang benar dalam diri kita. Dan kita cenderung nyerapnya yang salah dari lingkungan kita. Ya udah kita jadi buat gak bener lah. Ada daging yang diturunkan. Buat dosa. Oke deh. Ada yang mau tanya lagi? Ih, sumpah masih. Termasuk ini kan? Apa? Ya, strict parents ini. Ditanya nih sama ditanya nih. Gimana? Kayak itu. Strict kan? Kayak orang strict parents gitu. Katanya Kan tadi kan kata kalian dikunci dalam kesempurnaan. Berarti kan itu strict parent. Iya. Dia sih setahu gua sih diciptakan langsung gede gitu ya. Bukan strict parent juga sih. Apaan sih? Gimana ya? Lucifer berarti strict parent gitu dong. Strict parent. Tapi kayaknya nggak punya bapak mama kayak kita sih, maksudnya sih. Gua nggak bisa, jujur gua nggak bisa jawab sih, karena nggak ada referensinya juga ya. Ntar gua belum penyesat lagi.
Cuman kalau gue boleh jawab ya Tapi enggak nggak sih? kayaknya nggak bisa dibandingin sama strict parent sih. Iya, enggak. Strict. Kan kalau boleh jujur strict parent itu kan ya karena orang tua nggak tahu cara mendidik anaknya. Kalau anak remaja, pemuda, kalau tetap di strict, nggak ini contoh gue aja. Oh iya. Kan gue jadi begini kan, maksudnya kurang gampang bergaul kan karena strict parent. Maksudnya ingat gak materi MFS gitu? Kan anak cowok kan perlu banyak pengalaman supaya serat penyambung otaknya Ayam kiri kanan. kiri kanannya kan banyak kan. Ya jangan cari cowok nakal, kesimpulannya bukan begitu, brother. Tapi kalau dibilang kenapa cewek lebih suka cewek bad boy? Karena banyak cowok bad boy. Karena kalau dibilang cowok bad boy, kenapa? Karena cowok bad boy banyak pengalamannya, dia ngerti cara nge-treat cewek. Contohnya. Oke. Ya banyak pengalaman gitu. Ya maksudnya, ya kita jangan nyalahin juga, ya kita nurut aja. Gue juga nurut, ini suruh pulang gue bentar lagi. Nurut aja maksudnya. Cuman ya cari pengalaman lain lah istilahnya gitu. Berdoa kek atau apa kek, belajar. Ntar juga ada saatnya dikasih kesempatan kok. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Lu suka deket lu. Deket lu coy. Gitu lu hitam semua. Tapi tapi kalau misalkan ada yang strict parent, terus kita ngeliat teman kita kayak punya banyak pengalaman ya jangan merasa berkecil hati atau iri juga. Iri. Banyak boy pengalaman gua. Didikan kita sama mereka beda. Chill bro. banget lu bro. Didikan kita sama mereka beda gitu ya nggak apa-apa. Tadi juga ada kesempatan. Chill dulu bro. Sorry bro, gua nggak tahu chill ini. Chill bro, chill. Chill. Ada yang mau nanya lagi sebelum gua ikut rapat? Chill apa sih bro? Coba deh nyanyi yang tadi. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yuk kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, kalau kami boleh sama-sama belajar Tuhan tentang Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan apa yang sudah kami pelajari ini Tuhan boleh kami pahami Tuhan, boleh kami lakukan juga Tuhan di hidup kami hari-hari ya Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan untuk boleh menemukan pikiran perasaan-Mu Tuhan yang memampukan kami juga Tuhan untuk buat benar di hadapan Kau Tuhan. Biarpun kami masih muda Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan. Kau sertai pimpin langkah kami Tuhan. Lihat Tuhan siap hati-hati yang juga tertuju dan ingin serius padamu Tuhan, biar Engkau kiranya mau memuaskan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan, biar kiranya penyertaan-Mu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam musik kami berdoa kami ucapkan syukur. Amin. Ih, kasihan. Sama-sama guys. Guys, pengumuman ya, besok gathering jam 7. Sama ada satu lagi. Apa? Daftarnya. Daftar retret jangan lupa. Boleh cicil ke gua, boleh transfer langsung. Karim. Yang di sana, yang di sini. Tadi cuy. Udah. Tuh yang gitu. Iya. Gini malah ketawa nih. Nah, lu. Guys, ada yang punya? Oke, boleh TF. TF aja Ki. Nanti gua kasih rekeningnya. Lu kepleset.